Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis sumber dan penggunaan kas. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Desi Vitaning yang akan mempresentasikan slide 9 dan 10, Siti Pujiwati yang akan mempresentasikan slide 3 dan 4, Firda Rizkyana yang akan mempresentasikan slide 7 dan 8, Firly Nurfiana yang akan mempresentasikan slide 5 dan 6. Definisi kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sumber dan penggunaan kas adalah laporan perubahan yang menggambarkan perubahan kas pada satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut, dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan berasal dari 1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 2. Pengeluaran hutang surat tanda bukti baik jangka pendek maupun jangka panjang (obligasi, hutang, hipotek atau hutang jangka panjang lainnya), serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang ketiga, penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang keempat, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen serta investasi sumbangan atau hadiah, maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pelunasan ataupun pembayaran angsuran, hutang jangka pendek maupun jangka panjang, pembelian barang secara tunai, adanya biaya operasi yang meliputi upah, gaji, pembayaran supplies, kantor, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, dan advertensi. Yang keempat, pengeluaran kas atau dividen, pembayaran pajak, denda-denda lainnya. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar akan menjadi secara terus-menerus dalam perusahaan atau akan berlangsung terus selama hidupnya perusahaan. Selanjutnya yaitu dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, data yang diperlukan adalah ada dua, yaitu pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi. Pertama, neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan keadaan perusahaan selama satu periode tertentu. Saya akan menerangkan lebih detail tentang neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, neraca. Unsur-unsur dari neraca yang mempengaruhi perubahan jumlah kas. Yang pertama ada aktiva lancar, adalah aktiva perusahaan yang berupa kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 tahun dalam siklus normal. Contohnya, kas dan bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, aktiva tidak lancar, adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, saham, obligasi, surat-surat berharga, dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva tetap, yaitu harta perusahaan yang bersifat permanen di mana mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, hutang lancar, adalah hutang perusahaan yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 periode akuntansi dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar dengan menimbulkan utang lancar yang lain. Contohnya hutang usaha, hutang biaya, hutang pendapatan, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, hutang jangka panjang, adalah kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang lain-lain.
Yang keenam, modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Contohnya, modal saham, laba ditahan, dan agio saham. Yang kedua, laporan laba rugi. Akun yang terdapat dalam laporan laba rugi pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah pertambahan modal pemilik perusahaan, biasanya berupa penerimaan aktiva dari pihak lain sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa ke perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua, biaya. Biaya adalah pengurangan modal pemilik perusahaan dalam perusahaan, biasanya berupa pemakaian atau penyerahan atribut dari penerimaan barang atau jasa oleh perusahaan lain. Yang ketiga, laba rugi. Laba rugi adalah hasil bersih operasi perusahaan dari pendapatan dikurangi biaya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan kas, yaitu ada 4. Yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca. Yang kedua, mengelompokkan perubahan dalam golongan yang memperbesar kas dan golongan yang memperkecil kas. Yang ketiga, mengelompokkan elemen dalam laporan laba rugi atau laporan saldo laba ke dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil kas. Yang keempat, mengadakan konsolidasi dari informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Berikut adalah contoh yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, laporan perubahan neraca. Sebagai contoh, yang pertama ada akun kas. Diketahui tahun 2013 sebesar 900. Pada tahun 2014 1000. Selisihnya 100 masuk ke dalam debit karena mengalami peningkatan, dan untuk akun-akun selanjutnya perhitungannya sama. Dari laporan neraca tersebut di atas maka akan ditentukan laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas ada 2 kolom, sumber kas dan penggunaan kas. Akun-akunnya dapat dilihat pada slide berikut. Dari laporan sumber dan penggunaan kas di atas tersebut terlihat bahwa jumlah kas masuk adalah sebesar 10.550.000. Sedangkan pengeluaran kas selama tahun 2014 adalah sebesar 10.450.000. Karena sumber kas lebih besar daripada penggunaan kas, maka menyebabkan nilai kas bertambah sebesar 100.000. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.